Gitu. Emang kenapa malu? Kan ente Ya udah kan jadi kita sosok jadi terkenal. mengganggu suasana. Ya kita diliatin orang, gue kayak maling motor. Kita lagi diliatin orang. Ini kita motor nih sama ini satu udah. Udah kita mau jalan, ntar lu Pak yang ini. Akhirnya banyak gitu. Malunya di situ doang. Oh, tapi seneng nggak ketika ada orang minta foto sama ente? Iya seneng. Seneng. Oke, terus keluarga gimana begitu tahu ente terkenal nih sekarang? Ya keluarga ngeliat kita begini ya seneng juga. Kadang kita kalau lagi ada milik rezekinya, ya kita kasih keluarga semua. Ya saling separuh lagi buat di base camp. Karena kita di base camp itu ada sekitar 25 orang di base camp. Di base camp 25 orang? Iya, anak-anak. Oke. Yang kan sekarang memang lagi pada nggak ada kesibukan, masing-masing pada di base camp, ada yang ngedit, ada yang macam-macam lah, bikin konten. Tapi semenjak ente ngonten di Instagram nih, berubah nggak kehidupan? Ya sedikit banyak berubah. Yang tadinya kita nongkrongnya di kebun, kita jadi punya base camp. Oke. Dulu kan kita nongkrongnya di kebun nih, ngedabing juga sampai sekarang di kebun. Kebunnya si Haji Ijuk tadi yang Bukan, di Colong Singkongnya? kalau sekarang kebun Haji Jamil. Oh, Haji Jamil. Tapi bener emang Haji Jamil ya, Den. Kita ngedabing di situ kebun Haji Jamil sampai sekarang sampai kita punya base camp. Ya belum kita punya base camp, itu base camp kita di situ di kebun. Oke. Gitu, ngedabing di kebun, apa di kebun. Nah, alhamdulillah kita punya base camp sekarang. Kalau dulu kan kita di kebun udah jam 3 nih, bingung mau tidur di mana ya. Akhirnya pada pulang masing-masing. Kalau sekarang udah jam 3 begitu, Tidur bareng? tidur bareng di base camp, udah punya base camp. Astagfirullahaladzim. Ngapa? Bukan tidur bareng maksudnya sama kawan-kawan bisa-bisa. Kalau tidur bareng kita pergaulan bebas, Bukan ya akhi, ya ukhti. Ini Ya. jangan dicontoh yang bisa. seperti ini. Ini nih begini nih kalau ngomong sama lampu semprong agak ngerti. Maksudnya kita tidur bareng di sana kamar, sini kamar. Karet kopi. Kopinya kopi oplet lagi. Kopi orang Tebet. Begitu kiranya, Man. Jadi tidur bareng-bareng sama teman-teman gitu. Oke, tapi Baba sendiri ayah ibu masih ada, masih lengkap. Kalau ayah udah tiada, kalau ibu masih ada. Ibu masih ada. Ayah itu udah meninggal dari tahun 2002. Oke. Nah, ibu sekarang gimana nih ngeliatin perkembangannya Baba? Kalau ibu kita ngeliatin kita berkembang, kaget. Ini bocah pohonan emang, makanya gala berkembang. Gitu. Dikasih pupuk apa ya? Gitu. Enggak. Jadi ngelihat kita sekarang ya senang gitu. Sedikit banyak kita bisa munggah. Pernah nangis nggak? Hah? Nangis nggak? Nangis paling kalau digencet pakai pintu, baru nangis. Lu kejam lu sama ibu lu sendiri lu? Maksudnya saya gitu digencet pakai pintu, sama kita baru nangis. Iya. Kalau kita kisah haru sih banyak, ya cuman kita kan kalau saya orangnya nggak bisa. Aneh dapat tuntutan nih, harus bikin Baba nangis. Bikin saya nangis. Ini ada berapa orang? 10. Dipukulin aja saya sampai nangis. Kagak aja kita disuruh nangis. Kagak pukul lagu. Ayo, cerita yang haru dong, cerita yang Ya haru. cerita haru begitu. Oke, semua di rumah liatin ke matanya Baba ya, dia mau nangis nih. Yuk. Nah, nangis, gua nangis lagi. Ayo acting dong. Jadi ketika kita Mana air matanya? Lemong gue disuruh nangis aja, taruh be bawang di sini, bawang merah, bawang putih, jadi kayak Squidward gua. Yang film SpongeBob. Jadi kisah sedih itu ketika kita bisa ngebagi lebih orang tua, itu sedih banget. Kayak kita nih biasa mau puasa nih, kita kan munggah. Yo, paling munggah sama makanan segala rupa tetek bengek itu, sembako. Nah, pas mau lebaran nih yang sedih banget. Ketika kita ngebagi lebih orang tua, waduh, aduh apa be udah mulutnya keluar, biar lu ano begini. Kita kalau saya nggak mau lama-lama, ketika udah ngebagi duit langsung pergi. Itu kenapa? Kalau kita lama-lama di situ akhirnya kita rimbai. Mata kita rimbai, tahu gak? Iya. Berkaca-kaca. Mau nenek kayak orang tua kayak habis bagi duit, dia ngomong apa sepatah dua patah udah langsung cabut. Enggak kita diem di situ, bisa nangis. Padahal kan lagi didoain tuh. Iya, bukan mestinya gitu. diaminin. Ya amin mah amin, cuman kita kan emang di depan nggak bisa apa ya, nangis depan orang tua paling nggak bisa. Lah kawan-kawan sendiri aja kita, karena kita di base camp itu tentang rasa. Ketika lu ngapa-ngapa, gua ada rasa, lu juga harus ada rasa sama gua. Gitu. Ketika anak-anak ngapa-ngapa, ya kita kadang nangis bareng kok di base camp. Kalau nggak
kalau mau tahu mah ya Den ya. Gimana? Kalau lagi nangis bareng posenya gimana? Coba sini. Akhirnya Sini, kita sini. tadi disuruh gua Sini. Lu situ, lu sebelah Baba. Coba. Tadi gua disuruh cerita serius. Sekarang kita serius. Coba ceritanya. Dia canda. Ceritanya lagi nangis-nangisan berdua sekarang. Yuk, 1, 2, 3. Lu mau aja. Bukan, maksud gua cerita begini, Den. Cerita begini, ketika kita, ini kan kontrakan mau habis nih. Kita kudu nyari duit 10 juta kemana? Ya kan, akhirnya kita ikhtiar nyari duit. Ke sono kemari, 4 hari gua nggak pulang kan tuh. Akhirnya gua dapat duit juga 10 juta, 4 hari nggak pulang. Kita terusin tuh base camp setahun. Nah di situ sedih banget ya Allah ya kita ya, namanya kita tugang terengke-rengke nyari duit ceban 4 hari dapat juga. Lanjutin nih base camp. Ini bareng-bareng lagi sama kawan-kawan sampai sekarang. Nangis loh. Jangan dipaksa deh. Ini namanya unsur pemaksaan. Kita bisa laporin Komnas HAM. Iya, hak asasi manusia. Gitu. Udah, boleh balik lagi. Terima kasih Kunto Aji KW. Ini Kunto Aji KW dia. Mbak, tapi sekarang kita ngomongin dari sisi Baba yang suka ikutan taklim. Ternyata dari dulu sebelum ngonten juga sering ikutan taklim gitu kan ya. Itu taklim di mana aja, Mbak? Aktif juga di Majelis Rasulullah Nurul Mustafa. Kita juga aktif di Sayyidil Walid Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein. Karena kita nggak bisa pungkiri apapun. Jadi kita punya pala beda paham tapi jangan salah paham. Nah, kalau kita mau berenang kita harus nyebur ke air. Nah, kalau kita mau tahu sesuatu itu buruk apa enggak ya nyebur dulu ke situ. Kalau lu udah nyebur ke situ lu tahu itu buruk tinggalin. Tapi kalau baik terus jalanin. Gitu. Oke. Nah, tapi kan sebagai sosok anak muda biasanya untuk menjaga iman dan Islamnya di tengah kepopuleran itu kan bukan hal yang gampang. Itu termasuk hal yang susah. Nah, dari Baba sendiri tuh gimana ente cara menjaga imannya supaya tetap konsisten, bisa terus ya gue bisa ngehibur banyak orang tapi gue nggak tetap nggak lupa sama yang di atas gitu. Itu gimana caranya? Ya, yang tadi aja kita istiqomah. Apa-apa itu jangan jadi suatu kita jadi ngikut-ngikut. Intinya kita punya pegangan anak buaya mencari makan pergi melata di waktu pagi. Seni budaya kudu kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi seni budaya itu bukan kita katakan seni budaya silat doang. Nah kayak model pengajian itu juga jadi kesenian kita, budaya kita. Jangan sampai hilang. Begitu. Dan kita juga emang bergaulnya banyak daripada para habaib gitu ya, kawan-kawan kita gitu. Jadi memang lingkungan itu termasuk salah satu yang berpengaruh juga. Makanya tetap menjaga circle tuh lingkaran. Circle lingkaran. Lingkaran pertemanannya itu supaya tetap di lingkungan yang auranya positif gitu kan ya. Biar ente paham nggak sih? Ya paham. Maksudnya enggak juga. Gue kayak dipelototin. Kita lagi dengerin dia ngomong ngapuk-ngapuk nih makan apa nih bocah. Jadi kita enggak mesti nongkrong harus di tempat yang baik. Kagak. Iya. Jadi mana kita bisa bawa diri ya aman aja. Ngelihat kita nongkrong di tempat orang mabuk. Ya nongkrong aja gitu. Jangan kita ngikut-ngikut dia, justru dia bagaimana caranya dia biar bisa ngikut kita. Oke, jangan kita yang kebawa, tapi kita bawa dia untuk ngikut sama kita. Cuman gitu, dengan cara yang unik, bagaimana caranya kita ngajak orang yang di tempat yang gelap ke tempat yang terang. Tapi jangan ada unsur pemaksaan, jangan ada unsur iming-iming dan lain sebagainya. Gimana caranya dia bisa ngikut kita. Gitu aja udah. Tapi setelah terkenal itu kegiatan-kegiatan itu masih terus jalan? Terus jalan silaturahmi ke para habaib, para guru-guru silat dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nggak berkurang sama sekali ya? Enggak. Tetap ya istiqomah di situnya ya. Karena memang itu sih yang paling penting. Jadi walaupun kita dikasih ya ibaratnya kan kita dikasih ketenaran itu adalah ujian gitu kan. Ujian dong. Bagaimana kita bisa tetap menjalankan apa yang sebelumnya udah kita lakukan untuk bisa terus kita lakukan secara terus-menerus juga. Nah, kalau di acara taklim gitu, Baba biasanya jadi apa di situ? Ya kita mah jadi hadirin aja nggak lebih.
nggak disuruh jadi komedian ngelawak Ya gitu kalau atau kadang kita memang disuruh MC, kita nge-MC gitu kan di acara takblik gitu. Kalau misalnya disuruh MC terus kita lihat dulu siapa nih yang ada di atas. Siapa? Oh ini. Kita enggak dah. Yang lain aja dulu gitu. Oke, jadi Begitu ngeliat, juga ngeliat siapa yang di panggungnya juga gitu. iya, begitu juga di dunia seni kayak panggung-panggung gebiar budaya. Misal saya disuruh MC, saya lihat dulu di atas siapa nih. Oh kiranya lebih senior, udah beliau aja gitu. Saya nonton gitu. Oke.